Saya Handoko Wikyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum atau Senin, Rabu, Jumat Live adalah sebuah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini, di episode ke-204, itu kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Sahabat Sehat. Ya, jadi teman-teman semua, izinkan saya ya untuk menggunakan PowerPoint sebagai pengantar dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada bintang tamu spesial ya. Saya tidak tahu nih bintang tamunya bakal satu atau bakal dua gitu kan, tetapi pasti satu pun spesial apalagi kalau dua seperti kalau kita bicara soal martabak, betul. Baik teman-teman semua, kita akan mulai ya. Siap, kita akan mulai. Saya akan menggunakan program beta daripada Zoom. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda. Serajum 204. Oke, baik. Teman-teman semua, saya akan hapus dulu ada suara yang masih ngikutin ini. Oke, yes. Baik, kita mulai. Oh, saya punya kurang gede ya. Saya besarkan dulu gambar saya agar supaya asik. Oh, banyak kurang gede. Masih jauh banget dari besar. Di sinikah cukup? Teman-teman semua, saya Rajum 204, Handoko Maestro, Sahabat Sehat. Rabu 21 Juli 2021. Nah, kalau seperti Anda lihat tadi, di sini juga ada sebuah buku, Sahabat Sehat. Mungkin saya baiknya pamerkan juga bukunya. Sahabat Sehat. Sahabat Sehat, pola komunikasi ideal dan dokter dambaan pasien. Ini buku, ini fresh from the oven. Ya, jadi benar-benar baru banget. Ya, siapa penulisnya? Penulisnya adalah Profesor Dr. Haryono Zuyono. Ya, jadi kita akan cerita, kita akan masuk ke bukunya dan nanti akan ada bintang tamunya, teman-teman semua. Ya, ada sebuah buku baru. Tadi saya sudah sampaikan, baru banget. Ya, 2021 dan bulan ini bahkan hitungannya baru minggu. Ya, nah, teman-teman semua, sahabat sehat, pola komunikasi ideal dan dokter dambaan pasien. Ya, kalau kita bicara soal ideal, itu orang bilang ideal itu nggak ada gitu kan. Betul, saya setuju ideal itu nggak ada. Tetapi kalau kita tidak pernah punya tujuan untuk bikin ideal, maka standar kita akan menurun. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu punya idealisme tertentu, meskipun itu bisa tercapainya tidak bisa 100%, tapi justru itu luar biasa. Jadi ini meskipun yang datang saat ini cuma dua dokter ya, tetapi saya katakan bahwa ini berguna tidak hanya untuk dokter, untuk siapa saja. Ya, oke, baik teman-teman semua. Informasinya ini buku dirilis tahun 2021. Penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Haryono Siono MA PhD. Ya, penerbitnya Airlangga University Press. Ya, editornya Dr. Rina Mardiana akan hadir di paruh kedua acara ini. Ya. Tetapi siapa tahu nanti ada kejutan ya. Apakah bisa kita mendatangkan Profesor Dr. Haryono Siono? Nanti kita tunggu kan gitu ya. Nah, saya harap beliau ada nanti ya. Tapi saya nggak berani janji nih ya. Yang pasti saya janjikan adalah Dr. Rina Mardiana sebagai editor daripada buku ini. Teman-teman semua cerita sedikit. Kita masuk ke materi. Kita iklan dulu kali ya. Bahwa materi ini direkam dan materi ini akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Ya, dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Nah, di YouTube Handoko Maestro ini isinya semua tentang edukasi. Jadi acara Serajum 85% dipostingkan di sana ya, agar supaya orang bisa nonton lagi, bisa mempelajari lebih detail lagi dan bisa membagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, kalau hari ini Anda terkesan, oh ini bagus gitu kan, terus kemudian pengen, nggak perlu kontak saya, masuk aja ke YouTube dan kemudian Anda bisa at anytime mendownload bisa, mau sharing bisa, silahkan. Ya, nah terus untungnya apa buat saya? Jadi begini teman-teman, semua program ini dimanapun juga kan mengandung biaya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda masuk Handoko Maestro, Anda nonton, Anda sharing, yang nonton makin banyak, ya nanti Anda akan sedikit terganggu oleh iklan, ya. Tetapi dari iklan tadi nanti mereka atau YouTube akan berbagi dengan Maestro
sehingga dari berbagi dengan maestro kami bisa terus berkelanjutan melakukan program ini. Begitu teman-teman semua, ya. Tidak menjadi kaya karenanya, tetapi menjadi tersubsidilah biayanya. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk. Ya, ngobrol dulu ya, Profesor Dr. Haryono Siono PhD, lahir 6 Mei 1938 di Pacitan. Ya, pendidikannya SD di Pacitan, masih di tanah kelahiran. SMP ternyata sudah di Jogja, SMA ternyata di Jogja juga, dan kemudian beliau masuk Akademi Ilmu Statistik. Dan selama kuliah sempat menjadi sopir oplet. Nah, teman-teman semua, kalau Anda tertarik, bukunya ada ini tentang menjadi sopir oplet, ya, selama kuliah tadi. Tahun 69 kuliah di ya, karena beliau itu brilian dan karena senang aktif sebagai pemimpin mahasiswa dan sebagainya, akhirnya bisa kuliah di University of Chicago, United States of America, dan mendapatkan gelar 2 sekaligus. Satu adalah master dulu tentu aja di bidang demografi dan aplikasi komputer, ya, maka beliau sampai usianya 83 plus masih canggih sekali menggunakan komputer, dan doktor di bidang sosiologi dengan spesialisasi bidang komunikasi dan perubahan sosial serta kependudukan dan pembangunan. Orang mengenal beliau sebagai kepala BKKBN, dan orang suka berpikir bahwa beliau adalah seorang dokter. Ya, yang menarik adalah apa? Beliau bukan dokter. Beliau adalah doktor di bidang perubahan sosial dari University of Chicago. Yang menarik lagi adalah apa? Beliau mendapatkan doktornya, mendapatkan profesornya itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi akhirnya keahliannya itu diakui, ya, di fakultas yang sebetulnya bukan fakultasnya beliau. Ya, ini menarik, ya, fenomena menarik. Ya, nah kalau kita cuma ngurutin daftar isinya, ya, dibicarakan tentang komunikasi profesional, kode etik dan aspek hukumnya seperti apa. Ya, ini kalau Anda yang dokter-dokter sudah hafal, tapi kalau yang bukan dokter mungkin baik untuk tambah pengetahuan. Waktu saya baca di bagian ini memang saya agak sedikit mengalami kesulitan, tapi ya menarik aja tetap, ya, ada hak dan kewajiban dokter, ada hak dan kewajiban pasien dan sebagainya. Nah, buat saya yang sangat mudah baca adalah mulai 2, 3, dan 4. Kenapa 2, 3, dan 4? Karena 2, 3, 4 saya itu pendidikan dasarnya adalah komunikasi dan terus mendalami. Ya, di dalamnya diceritakan tentang komunikasi yang efektif itu apa. Ya, bagaimana komunikasi dokter dan pasien, ya. Bagaimana komunikasi yang sifatnya visual. Nanti di bagian belakang lagi ada juga cerita-cerita yang lain. Ya, ini nanti saya akan cerita sebagian tentang komunikasi, ya, dan kemudian ya, di situ ceritain bahwa orang itu berkomunikasi, tidak ada orang tidak berkomunikasi. Bahkan orang yang diam pun dia mengkomunikasikan diamnya. Karena kalau kita bicara komunikasi itu kan ada yang verbal pakai kata-kata, ada yang cuma visual, ada yang namanya vokal. Ya, jadi orang itu selalu komunikasi, tidak ada yang seperti. Ya, itu satu. Ya, nah, tapi hati-hati, tidak semua komunikasi itu bisa efektif. Dan Profesor Dr. Haryono bicara tentang komunikasi yang efektif itu harus yang seperti apa. Ya, jadi yang menarik adalah apa, buku ini dimulai dari dasarnya dulu komunikasi profesional, ya, terus kemudian komunikasi yang efektif seperti apa, karena setiap orang, karena sebetulnya dokter dan pasien itu kan sebetulnya komunikasi antar manusia. Kebetulan yang satu butuh pengetahuan atau informasi atau kompetensi daripada satunya, tapi juga dokter itu juga nggak bisa kan, dokter itu tidak terus kemudian butuh informasi dari pasiennya, kan nggak bisa juga. Nah, ini bicara tentang komunikasi. Jadi komunikasi antara dua makhluk hidup, kalau itu tuh berarti cuma dua. Ya, nah baru kemudian Anda bisa melihat di strukturnya, ini sangat cakep banget, adalah komunikasi antara dokter dan pasien. Ya, jadi setelah ditahuin bahwa aspek profesionalnya seperti apa, ya efektifnya seperti apa, ya dokter pasien itu seperti apa, ya. Nah ini nanti kalau saya sendiri pernah membawakan materi yang ini tahun 2016 itu ketika kami melakukan program untuk 320 dokter di selama 16 kali gitu ya. Itu adalah bagaimana banyak orang berpikir bahwa dokter yang penting pinter, tapi di buku ini dijelaskan pinter itu penting, itu kompetensi, tapi kemampuan komunikasi itu menjadi penentu, bukan cuma sekedar itu gitu kan. Nah, terus kemudian nanti dibahas dengan sangat detail. Ini yang menarik adalah apa? Profesor Haryono membahas detail sekali
Kenapa sampai segitu jauh ya? Nanti tentu aja alasannya. Nanti kita dengar editornya ya jawabannya seperti apa. Jadi komunikasi visual tentang poster diceritakan tentang yang saya ingat dan saya tidak mungkin lupa. Jangan sekali-sekali biarpun Anda dokter, biarpun itu tuh benar, jangan pakai kalau dalam teori komunikasi namanya fear appeal, himbau pendekatan yang menakut-nakutin. Ya. Oh, kamu tuh begini loh, ya kalau kamu nggak begini nanti kamu begitu ya. Ya sama seperti orang bilang, kamu nggak vaksin kamu mati. Itu kalau kita bicara soal poster, kita bicara soal virtual, yang visual jangan ngomong seperti itu. Itu dikatakan secara jelas, secara nyata oleh Profesor Dr. Haryono Suyono di dalam bukunya. Ya, terus kemudian nah, ini yang orang suka lupa. Ya, menciptakan kepercayaan ini menjadi penting sekali. Jadi yang namanya trust itu mesti di-create. Banyak orang berpikir, aku dokter, kamu harus percaya. Zaman dulu di mana dokter itu langka. Ya, orang itu bisa ketemu dokter langsung percaya. Maaf, hari gini mungkin berubah total sekali. Kenapa? Dokter ada di mana-mana. Jadi menciptakan kepercayaan menjadi penting sekali. Ya, nah, terus kemudian ini yang saya juga nggak begitu menguasain, tapi Profesor Dr. Haryono itu dengan sangat canggihnya bercerita tentang jaringan dokter dengan rumah sakit dan kemudian dokter dan masyarakat, karena seperti kita tahu beliau itu jago perubahan sosial ya, dan seorang mantan Menko Kesra, Menko Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Taskin, pengentasan kemiskinan ya. Jadi tidak bisa lepas dari ekspertis, kompetensi beliau yang dan pengalaman beliau yang banyak sekali. Teman-teman semua. Nah, ini teori dasar komunikasinya. Ya, ada sender itu orang suka bilang ini source, sumber ya, yang ngirim. Saya misalnya saya sendernya, dan kemudian ada receiver, Anda itu receivernya saat ini gitu kan. Jadi sender itu mengencode message, di mana message tadi didecode oleh receiver sehingga mereka itu berharap dengan didecode itu ada terjadi namanya share meaning ya. Jadi apa yang dikatakan sender itu sender tadi mengencode message terus kemudian didecode oleh receiver karena memang harus begitu ya, melalui medium, dan di bawahnya ada yang namanya noise. Noise itu gangguan ya. Kalau saya bicara kepada Anda sekarang terus kemudian sinyalnya buruk, that's noise. Ya, kalau saya bicara kepada Anda terus kemudian di sebelah Anda tuh berisik, that's noise. Kalau sekarang saya bicara depan Anda terus kemudian Anda tuh kena sinar silau sehingga matanya kedip-kedip terus, that's noise. Kenapa Anda tidak akan dengar saya ngomong apa gitu kan? Dan kemudian karena komunikasi ini tidak satu sisi, maka terjadi yang namanya di bawah disebut sebagai feedback. This is very basic komunikasi. Tapi yang menarik, kenapa orang-orang yang tahu basicnya dia akan cerita berdasarkan basicnya. Ya, orang-orang yang cuma tahu kulitnya dia akan bercerita hanya yang praktisnya gini aja ya. Dan buku itu meskipun kalau menurut saya termasuk kategori buku yang tipis tetapi memberikan dasar-dasar yang cantik. Terus nah ini proses komunikasi siapa ya. Jadi ada namanya apa ya? Kalau itu SMCRE namanya. Source, message, channel, receiver, dan effect. Ya, 5 kan. Jadi source-nya itu komunikator, siapa ya. Terus kemudian message-nya itu pesan tadi ya. Mengatakan apa ya. Itu pesannya dari source message ya. Kemudian caranya lewat medium apa gitu kan. Channelnya saya sama Anda sekarang channelnya adalah elektronik ya. Kenapa? Karena saya ada di sini, saya menyiarkan kepada Anda mendengarkan, gitu kan? Itu mediumnya. Kepada siapa? Ya kepada Anda lah. Kepada siapa lagi, gitu kan? Ya kepada Anda, dan kemudian ada umpat balik apa hasilnya, dan itu merupakan proses yang berputar. Teman-teman semua, buku ini buku yang menarik. Ya, bukan karena saya itu kenal dengan baik Profesor Dr. Haryono Suyono, bukan cuma kenal dengan baik, saya adalah muridnya, dan saya adalah bukan murid di kampus. Saya adalah murid yang kuliahnya di meja makan. Ya, kampusnya di Perdatang dulu namanya. Jadi dulu saya main ke sana, Profesor Dr. Haryono duduk, ya mengajak kita makan, dan pada saat makan beliau itu bercerita tentang ilmu-ilmunya, tentang komunikasi, tentang perubahan sosial, tentang banyak hal yang dari 35 tahun yang lalu saya serap sampai hari ini terus saya kembangkan.
Teman-teman semua, itu materi daripada buku. Judulnya adalah apa? Sahabat Sehat. Penerbitnya adalah Universitas Airlangga Press ya, kalau nggak salah ya. Oke, saya punya bukunya dan tulisannya adalah apa? Ini asli loh, tulisan tangan, nggak bohong. Ya, saya bacain ya. Buat Mas Handoko yang baik dari Profesor Dr. Hardiono. Jadi beliau itu sangat personalized ya. Kalau memberikan sesuatu bukan cuma asal memberi, tetapi ditulisin tangan sendiri, dikasih tanda tangan asli sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya, seandainya beliau tidak seperti itu, apakah mungkin saya tidak punya ide untuk memunculkan free? Bisa jadi. Nah, justru personalized menjadi penting ya. Jadi banyak orang bilang, kan gue udah kasih bukunya lu ini. Ah ya, setiap bulan saya terima 2 atau 3 buku. Tidak semua saya juga kepengen untuk membahasnya. Apalagi yang cuma dikirim doang. Terus kemudian kalau dikirim doang itu terus so what gitu loh katanya. Ya, baik teman-teman semua, itu yang terjadi. Ya, wah ini ramai hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak, tidak hanya kepada Dr. Tungsen yang memang dokter ya, tetapi untuk siapa saja. Teman-teman semua, saya akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mari kita hadirkan. Jadi kalau Anda melihat di bukunya ini ada seorang wanita yang berperan sebagai dokter. Ya, kalau di layar Anda terlihat dalam bentuk ada lingkaran merah itu, dalam bentuk lingkaran merah itu, ya. Dan beliau itu bukan cuma sekedar dokter, beliau ini adalah bukan hanya berperan sebagai dokter, beliau ini adalah seorang dokter. Seorang dokter ya kalau menurut saya seorang dokter yang spesial. Saya cerita dulu ya, saya cerita dulu kenapa beliau ini spesial. Ya, mudah-mudahan beliau tidak marah untuk saya bongkar rahasianya. Ya, oke, saya cerita sedikit. Oke, sebentar. Jadi keterangannya saya tidak hafal soalnya, maka daripada salah nanti saya kena marah, mendingan ketahuan. Saya cerita dulu. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, dokter ini namanya Dokter Rina Mardiana. Ya, beliau ini seorang dokter yang unik. Saya kasih tahu keunikannya ya. Aku masuk Fakultas Kedokteran di umur 41. 41. Lulus sarjana kedokteran di umur 44. Jadi dokter di umur 48. Teman-teman semua, 3 angka ya. 41, 44, dan 48. Ya. Ada yang boleh berpikir macam-macam, tetapi saya selalu menghargai Rina Mardiana adalah luar biasa. Usianya seperti itu. Di mana kalau umur 41 itu kuliah, pasti yang jadi teman kuliahnya adalah seusia anak-anaknya lah kira-kira gitu kan, usia 18 tahunan gitu ya. Kebayang kan? Ya, kira-kira masih seperti apa. Ya, agar supaya tidak berlama-lama, gimana kalau kita panggilkan Dr. Rina Mardiana. Ya, saya akan keluar dulu dari sini. Saya akan panggil Dr. Rina Mardiana, kemanakah dia berada? Dr. Rina, boleh nggak muncul? Apa benar? Tunggu dulu, kok belum ada ini makhluknya. Suaranya sudah ada, gambarnya silakan. Ibu Rina. Ini. Halo Rina, apa kabar? Rin, ini dibuka kartunya boleh kan ya Rin ya? Masuk ya Silahkan umur untuk 41. inspirasi. Untuk inspirasi. Boleh nggak cerita? Ya, boleh nggak cerita? Kok bisa begitu sih Rin? Umur 41 jadi masuk fakultas kedokteran. Pasti teman-temannya umurnya 18-an kan itu. Paling juga tinggi-tingginya 20, 19, 20. 44 lulus sarjana kedokteran dan 48 ya jadi dokter. Betul ya kalau nggak salah ya Rin? Cerita Rin, coba cerita Rin. Oke, awal kenapa melanjutkan kedokteran di umur 41 karena cita-cita yang tertunda sebelumnya dan juga banyak di sekeliling terutama ibu dan bapak yang harus ditemani untuk berobat. Jadi nggak mendadak ketemu keponakan yang lagi kuliah, terus bilang, "Cita-citaku dulu dokter loh," gitu. Terus dia bilang, "Bisa kok," katanya gitu. Alhasil setelah 22 tahun nggak kuliah,
ikut ujian untuk masuk fakultas kedokteran dan alhamdulillah bisa keterima. Awalnya memang agak pesimis karena sudah Oh, tunggu 22 tunggu, tahun. pertanyaan dulu, Rin. Keterima itu waktu daftar fakultas kedokteran tuh rambutnya jodoh ubanan kali ya, Rin, ya? Belum dong, 41. Oh, pas itu belum. Oke, lanjutkan, Rin. Kemudian mulai kuliah dengan teman-teman usianya 18 tahun, seperti keponakan tertuaku gitu ya. Jadi awalnya agak pesimis, tapi alhamdulillah, Tunggu, eee, potong lagi, Rin, potong lagi. Saya mau tanya, nggak dijawab nggak apa-apa, kalau tersinggung jangan marah gitu ya. Mereka manggil Rina itu apa? awalnya ada yang manggil tante, My eee, God, ya terus? mungkin sama dengan orang tua mereka ya umurku. Akhirnya satu kelas dengan 120 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Center Cirende, mereka aklamasi manggil aku Bunda. Oke. Jadi Lebih aku anu punya ya, lebih lebih manusiawi kali ya daripada tante. betul. Terus? 120 dari senter di Cirende dan 70 dari senter di Cempaka Putih. Jadi aku punya anak 210 pada tahun 2009. Oke, dan itu ikut bergaul juga ke sana kemari gitu kayak anak-anak gitu? Oh iya dong, makanya kan kalau di bawah jam 5 aku umuran mereka. Kalau di atas Oke, jam 5 baru umurku naik 2 kali sebenarnya. lipat. Naik 2 kali lipat Hmm. ya. Oke, baik, Rin. Tadi kan Rina cerita tentang bahwa motivasi yang terbesar tentu saja karena ada dua rasanya. Satu adalah cita-cita yang tertunda, pengen jadi dokter tapi nggak kesampaian, belum kesampaian itu satu. Dan yang kedua adalah karena keberadaanmu sebagai dokter dibutuhkan oleh ayah dan ibumu. Pertanyaanku sekarang, siapa sih ayah dan ibumu itu? Ayahku adalah Ibu Profesor dulu, ibu dulu. Haryono. Hmm? Ibu dulu, biar agak sedikit. Ibu. Ibu adalah almarhum Astuti Hasinah, yang mana beliau meninggalin kita semua tahun lalu. Dengan segala penyakit yang diderita ibu dari aku kecil. Dan aku mungkin, kenapa pengen nerusin jadi dokter, adalah kadangkala yang kita temui, pada saat mendampingi beliau, ada rasa yang kurang di mana para dokter kita, komunikasi yang nggak nggak bikin kita ngerasa nyaman gitu loh. Mmm, karena, saat ibu sakit kita juga sempat berobat di luar, bukan karena kita nggak percaya dokter di Indonesia, tapi memang kenyataannya rasa nyaman berhadapan dengan dokter yang nggak kita dapatkan, di mana saat kita berada di luar, rasa nyaman itu, rasa kekeluargaan kita dapatkan, gitu. Oke. Untuk Itu tadi ibu ya, Rin, tapi mmm, sungguh sebuah kehilangan besar ya. Ibu itu sangat baik, dan saya pas ibu berpulang pun juga tidak berani layat karena pandemi sudah terjadi ya, Rin ya. Tapi sebelum PSBB waktu itu tanggal 16 Maret 2020, ya hari terakhir saya ngantor, itu mampir ke rumah, diajak ibu makan dengan sate 5 macam, dan itu tidak terlupakan. Rin tadi cerita soal ibu yang orang yang sungguh sangat baik. Sorry Rin, saya jadi yang keluar air mata. Oke, Rin, kalau ayah siapa, Rin? Bapak, Profesor Doktor Haryono Suyono. Mungkin dari kecil kita tuh jarang ketemu Bapak. Yang mana dari aku kecil Bapak udah sibuk dengan BKKBN-nya, sampai kalau di sekolah itu karena nama Rina mungkin banyak ya, tapi punya satu nama yang semua angkatan juga tahu, di mana selalu dipanggilnya adalah Rina KB. Jadi sampai sekarang, aku nggak bertugas, hanya bertugas telemedicine, karena aku lebih sayang sama Bapak untuk jadi dokter pribadinya dia. Biasa. Sebelumnya juga sempat kerja di rumah sakit ya, Rina, sebelum pandemi ya. Setelah aku lulus, aku sempat bertugas di Rumah Sakit Siloam Asri, Jakarta, selama kurang lebih 2 tahun, dan mengundurkan diri saat memutuskan untuk merawat ibu.
Ya. Dan sebuah keputusan yang sangat tepat saya rasa, karena Ibu waktu itu boleh dibilang kondisinya kurang baik dan kemudian menurun, dan Rina dengan ilmunya dan juga tentang kasih sayangnya sebagai putri, itu bisa benar-benar merawat Ibu ya di bulan-bulan terakhir Ibu ya. Kalau nggak salah gitu ya, Rin ya? Ya, selama 2 bulan, punya kesempatan 24 jam untuk merawat ibu. Oke, baik. Rina, sekarang jangan keterusan kesedihan nih, tapi mau cerita. And then, itu buku itu ceritanya gimana sih? Kok tahu-tahu saya aja malah nggak pernah tahu loh, padahal sering kontak gitu kalau bikin buku tentang sahabat sehat dan kemudian kamu menjadi editornya. Cerita Yurin. Seperti Ada yang bukunya, saya Rin? Masih ada bilang, bukunya ya? Oke, sahabat sehat. Ya. seperti saya Kamu ada bilang, tanda tangannya nggak? Tunggu, punyamu ada tanda tangannya nggak? ada dong, tapi yang di atas. Oh, yang di atas. Oh ya, oke lah kalau gitu. Silakan Rin, cerita. Sahabat sehat adalah pola komunikasi ideal dan dokter dambaan pasien. Di mana dokter kita di sini mungkin karena rasio antara dokter dan pasien nggak seimbang. Jadi kadangkala pasien itu tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan apa yang dirasakan. Dan dokter juga tidak punya waktu karena jumlah pasien yang nggak seimbang. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan pasien adalah rasa nyaman untuk berkeluh kesah, menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang ada di feeling-nya itu lebih daripada apa yang fisik perlukan. Jadi sebenarnya bagi pasien itu adalah rasa kenyamanan untuk mengeluhkan apa yang dirasakan lebih penting daripada obat yang diberikan. Kadangkala pasien merasa saat udah bertemu dokternya, obatnya nggak usah ditebus juga udah sembuh, gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa nyalain dokter, apalagi dengan kebijaksanaan BPJS saat ini. Jumlah dokter yang bisa melayani BPJS dengan jumlah pasien sampai saat ini belum seimbang. Awalnya itu. Kedua adalah pada saat pasien ingin baru juga duduk. Ada sebagian dokter sudah mengeluarkan resep, udah tulis resep, padahal pasien belum ngomong apa-apa. Banyak juga yang kadang-kadang pasien mengeluh, tapi kadang-kadang karena banyaknya pasien, si dokter udah diketok dari luar, "Dok, pasien masih banyak ya." Gitu. Jadi rasa komunikasi yang diperlukan adalah untuk pasien merasa, "Oh, dokternya baik ya, saya ngelihat dokternya aja udah nyaman, saya langsung sembuh sakit saya." Gitu. Oke, saya berprasangka aja nih, Rin. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Sebetulnya kalau boleh cerita nih, Rin, seorang Profesor Dr. Handosiono yang menulis buku ini, beliau kan memang pejabat lama dan sangat terkenal pakai sekali gitu ya. Kan, coba saya cuma bayangin gini, seorang Profesor Dr. Handosiono aja suka merasa bahwa ada mestinya dispesialkan kalau ketemu dokter siapa aja, dan makanya beliau bisa menyebut sejumlah dokter yang spesial gitu kan. Tapi rasanya, ini kecurigaan saya adalah Profesor Dr. Handono tidak berpikir jangan cuma saya doang dok yang dapat pelayanan spesial, komunikasi spesial, tapi kalau bisa rakyat Indonesia. Apakah itu sebetulnya motivasi di belakang dari penulisan buku ini, Rin? Mungkin karena saat kita makan malam, kita suka cerita, ada temen yang datang gitu ya, kita cerita, Ya, gimana sih pasien ngerasa tentang dokter, dan ya. juga mungkin, pada saat Bapak berobat di sini dengan berobat di luar. Di sini mungkin karena orang tahu Bapak siapa, pasti kan, "Oh ya Pak, Maka mari silakan." perlakuan spesial ya, Rin. Betul. Tapi Oke. kalau kita berobat di luar, kan mereka nggak tahu Bapak siapa, tapi kan perlakuan yang kita dapat juga tetap spesial, gitu loh. Bisa jadi misal lebih baik dari yang di sini, meskipun yang di sini sudah tahu Ya, Bapak siapa ya. betul. Jadi rasa, personal touch-nya itu yang beda, Oke. gitu. Jadi Oke. mungkin kalau semua dokter bisa ya, tapi juga dengan keadaan yang ada, sebenarnya bukan salah dokter, keadaan yang membuat seperti itu. Dan, iya.
Tapi kalau tidak pernah dimulai ya tidak pernah terwujud juga ya, Rin. Ini Betul. dia. Apa namanya komunikasi ideal itu tidak pernah terwujud. Kalau kita bicara ideal itu terus kemudian idealnya itu cuma tercapai 100% juga rasanya amat sangat sulit dilakukan. Tapi kok tidak pernah ada idealisme dan tidak pernah dicoba, itu tidak pernah muncul. Dan yang menarik adalah Pak seorang Profesor Dr. Aryo Siono itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya dimikirkan, oh kalau aku spesial ya, tapi orang-orang lain mungkin, tapi di tempat lain saya lebih spesial lagi meskipun dia tidak tahu aku siapa. Ya, tapi beliau memikirkan, aduh orang kebanyakan itu kasihan ya, sehingga rasanya mungkin paling tidak tuh dokter tuh diketuk hatinya bahwa you have to do something more beyond your competence, expertise misalnya gitu ya. Bukan cuma sekedar dokter tapi dokter yang komunikatif gitu ya. Makanya pola judulnya adalah dokter dambaan pasien. Nah, pertanyaan ini jangan ngadu ke Bapak ya. Pertanyaannya begini, Rin. Kan nggak gampang, Rin. Ya, beliau itu orang tokoh ternama, jadi leaders di mana-mana didengerin orang, editornya anaknya. Ayo, kesulitan apa yang dihadapi selama menyusun buku, Rin? Kenapa saya jadi editor? Karena saya sebagai dokter umum Oke, beneran. iya, dokter beneran ya, nggak Dokter bohongan ya. umum bukan, karena memang seperti yang awal Handoko bilang, start kuliah umur 41 itu nggak gampang. Pada saat saya mulai kuliah, ada sahabat saya, dokter kulit, dia bilang, "Rin, lu gila ya sekolah umur 41." Gitu. Saya bilang, "Ya, kita coba aja deh." Gitu. Gimana nanti gitu. Tapi alhamdulillah bisa jalanin semuanya gitu. Dan selesai ya, Rin. Ini belum cerita nih proses dengan Bapak ini. Oh, Baik. proses dengan Bapak, saya ngebantu bagian dari kedokterannya, seperti Oke. kode etik, Ya. terus hak dan kewajiban pasien. Karena sebagian orang di sini ngerasa, apalagi kayak yang dibilang dulu ya, dokter adalah Tuhan. Yang mana Yes. kadang-kadang pasien tuh nggak tahu mereka punya hak apa, mereka punya kewajiban apa. Mereka selalu dengan dokternya bilang harus A, B, C. Mereka nggak bisa ngomong D, E, Nanya F. aja nggak bisa. Iya, Nah, nanya juga nggak bisa. nggak Oke. bisa. Padahal sebagai pasien kita punya hak, gitu loh. Kita punya hak untuk tahu tentang kondisi kita. Kita punya option untuk memilih pengobatan. Kita punya hak untuk memilih dokter yang kita suka. Yang mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, mungkin 80% di dunia nyata, mereka nggak punya pilihan. Ya, Mereka nggak adanya. punya option gitu loh. Makanya diharapkan dengan adanya buku ini, mahasiswa kedokteran, yang mana buku ini ditujukan untuk mahasiswa kedokteran Universitas Erlangga, lebih mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, juga tidak merasakan bahwa sebagai dokter adalah sebagai dewa, karena yang tadi juga disebutkan, masyarakat sekarang udah pinter-pinter, semua di Google. Ya. Yang mana dengan Google tuh nggak semuanya yang di Google itu benar. Tetap harus ada pengawasan, pengarahan dari dokter yang benar, nggak lewat dari Mbah Google judulnya, gitu. Dokter Google ya. Dokter Google. Dokter Google. Baik, jadi tapi boleh dibilang dong, Rin ya, bahwa meskipun dirancang untuk Universitas Erlangga di mana Profesor Dr. Harnosiono itu mendapatkan profesornya di bidang ilmu kedokteran di sana ya, bukan hanya untuk itu. Tentu saja buat Erlangga ini menjadi sebuah diferensiator, bisa menjadi competitive advantage dibandingkan dengan dokter-dokter lain kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena buku ini dijual untuk umum ya, di Erlangganya dijual untuk umum ya, Rin ya. Itu artinya siapapun juga dokter, baik yang mahasiswa, mahasiswi maupun yang sudah jadi dokter pun bisa bisa creating competitive advantage atau creating values atau creating whatever the name is gitu ya, bahwa ini itu bukan untuk semata-mata untuk tujuan finansial atau personal glory gitu ya,
tetapi bisa untuk kemanusiaan, bisa nolong orang lebih banyak, bisa bikin yang namanya pasien. Ya ini kan dikatakan dokter dambaan pasien. Pasien itu mendambakan yang seperti itu gitu kan. Dan salah satunya adalah melakukan pola komunikasi yang ideal tadi. Ya, kan gitu Rin. Jadi kalau aku Tuh. yakin banget, yakinnya sisi kedokterannya, sisi komunikasinya kamu nggak berani komen kalau sama bapak, benar nggak? Aku Backgroundku bisnis. background-nya bisnis, bapak itu komunikator yang ulung teruji, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun gitu kan. Paling kalaupun apa namanya protes typo kali ya Rin ya. Ini Pak nih typo gitu doang paling jauh-jauhnya ya Rin ya. Ya. Tuh. Jadi ini editor. Tunggu. Sekarang ada pertanyaan. Jadi editor dibayar nggak sih, Rin? Bayarnya kan kasih sayang. Oh, dibayar kasih sayang. Coba kita tanya ya. Boleh nggak ya? Aku mau nanya nih, Bapak ada nggak ya? Kalau Bapak ada, boleh kali ditanya benar nggak sih dibayar kasih sayang? Boleh nggak? Ada Bapak ya, Rin tadi ya? Bentar, kita lihat. Om, are you still there, Om? Hold on. Om, beliau ada di sini. Om, pengakuan putri bungsu ini benar nggak sih Om? Ada yang perlu diklarifikasi nggak Om? Iya, memang dia dokter saya pribadi sekarang yang saya sebut dokter paling galak di seluruh dunia. Paling galak. Iya, larangannya tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dipecat gitu. Jadi bisa. dan kalau masuk kamar tidak pernah mengetok pintu jika apapun yang saya kerjakan itu misalnya saya masih di komputer sudah waktunya tidur ya tidur. Ya, biarpun mungkin di tempat tidur ya nggak tidur karena masih membayangkan tulisan-tulisan belum selesai begitu kan. Dia pergi keluar, saya masuk lagi ke tempat komputer main lagi. Rin, jadi kamu ingat dong Rin, Bapak itu kalau kamu udah masuk, negor, Bapaknya kelihatannya oke, tapi ternyata kamu keluar dan diterusin lagi, Rin. Ada jam malam. Ada jam malam. Oke, kadang disetelkan wayangnya, dikiranya saya sudah tidur di sebelah rekaman wayang gitu. Saya kembali ke komputer nulis lagi begitu. Tapi sejujurnya Om, benar ini apa namanya to tell you the truth ya Om ya. Saya itu kaget loh Om tuh bikin buku ini kan hampir semua buku yang Om lagi tulis selalu cerita kan. Handoko aku tulis ini, handoko aku nulis ini. Itu saya tulis semua, baru kemudian saya kasih Rina mana istilah-istilah kedokteran yang nggak benar dicoretin. Karena saya sendiri selama 10 tahun itu bergaul dengan dokter sebagai deputi pengembangan dan deputi operasional. Pada saat deputi Om ya. Pasukannya dokter bidan. Jadi salah satunya hadir di sini Bu Pandi itu yang komandan bidang medisnya itu, bidang ini. Kadang-kadang beliau juga ngelus dodo gitu. Ini deputi saya kok nekat saja ngomong kayak dokter begitu. Tapi lama-lama karena juga saya tahu diri, saya belajar karena sebagai deputi dengan sendirinya bahan dari luar negeri itu datangnya ke saya dulu. Saya pendidikan Amerika dengan sendirinya bahasa Inggrisnya kan tidak perlu saya harus mikir-mikir lagi langsung gitu. Jadi saya mendapat akses dari bahan-bahan dari luar negeri. Luar biasa. Setelah jadi kepala, saya langsung dengan para guru besar itu bersahabat. Biarpun usianya barangkali 10 tahun lebih tua beliau-beliau itu, 15 tahun lebih tua beliau-beliau itu, saya pegang para guru besar itu sebagai sahabat kerap. Jadi kalau sudah kita pegang guru besarnya, rata-rata dokter di bawahnya itu ikut saja. Ini satu kode etik dalam dunia yang sangat luar biasa begitu. Mengalahkan presidennya itu. Ini luar biasa. Jadi Om ini dokter pribadi, galaknya setengah mati, nggak boleh dibantah, bisa masuk kamar Om tanpa harus mengetuk pintu, gitu ya? Ya. Oke. Ini luar biasa. Om tadi saya mau bisa dipecat itu. Nggak bisa dipecat, itu nggak bisa dipecat.
Tapi saya mau nanya nih Om, klarifikasi, katanya nih, kata Rina, jadi Om katanya Rina itu jadi editor, itu nggak digaji, upahnya kasih sayang. Saya pengen jawaban yang bener Om, bener nggak sih? Jangan-jangan apa yang dikatakan Rina ini nggak bener ternyata gitu. Memang nggak digaji, tetapi kalau butuh apa-apa dia tinggal, Pak, mana perlu ditransfer begitu. Oh gitu ya, jadi gitu ya. Makanya bukan gaji, transferan Gaji. gitu. Jadi request ya, invoice kali ya. Ya. Om, ini kan saya datarnya Om, pas Om itu kemarin dengan Universitas Airlangga ya, dibahas oleh 2 profesor ya, hostnya profesor, dan kemudian ini kayak bedah bukunya lah sebetulnya Om ya. Bedah bukunya. Pertama itu ya. Bedah bukunya minggu lalu ya Om ya, minggu lalu ya bedah bukunya. Seru sekali ya, seru sekali. Terus dengar-dengar mau bikin acara juga Om, hari tanggal 25 ya. Katanya Handoko yang mau bikin. Oh, kan itu acara Om itu namanya Haryono Show berapa ke-11 ya Om ya? Haryono Show 11. Haryono Show 25 Juli ya. 25 Juli ya, bagi yang ingin hadir. Jadi yang menarik adalah di tanggal 25 Juli itu Profesor Dr. Haryono Siono tidak akan menjadi tokoh yang dibedah bukunya, tapi akan menghadirkan tamu. Saya sharing. Saya akan menghadirkan tamu, yaitu Profesor Dr. Hanifah Oswari, seorang profesor dari Fakultas Kedokteran UI yang akan menjadi narasumber untuk cerita tentang komunikasi dokter ya. Dan kemudian mendatangkan 2 pasien wanita ya Om ya. Yang satu adalah Ibu Nina Akbar Tanjung nih. Saya kasih Om, saya pinjam ruangannya sebentar, saya mau munculkan sebentar. Saya mau munculkan iklannya ini ceritanya. Wes, sebentar ya. Mana tadi iklannya? Bagi teman-teman semua yang mau ikut itu ya. Nah, ini nih ya, tanggalnya adalah 25 Juli jamnya 10 pagi sampai dengan jam 12. Ya, nanti narasumbernya adalah Profesor Dr. Hanifah Oswari, terus kemudian ada Profesor Dr. Supyana Dian Nur Cahyani, Master Kesehatan, beliau ahli mikrobiologi. Kalau tadi Profesor Dr. Hanifah Oswari adalah ahli kesehatan kedokteran anak, ya. Terus kemudian ada Dr. Anda Krisnina Akbar Tanjung, MSI. Nah, kenapa kok ada Ibu Nina Akbar Tanjung? Ibu Nina Akbar Tanjung ini adalah seorang yang belajar ilmu komunikasi. Dan beliau akan bicara bukan sebagai ketua yayasan atau apapun juga, tapi beliau akan bicara sebagai pasien. Ya, saya kok jadi pasien itu gimana gitu ya. Terus kemudian komunikasi bentuk seperti apa ya. Jadi sekali lagi judulnya adalah Dokter Dampingan Pasien, narasumbernya adalah Profesor Dr. Hanifah Oswari, spesialis anak, ada Dr. Anda Nina Akbar Tanjung, MSI, beliau adalah terkait komunikasi, dan Profesor Dr. Supyana Dian Nur Cahyani, MKes, ya, seorang master kesehatan, tetapi ahli dalam bidang mikrobiologi. Minggu harinya 25 Juli 2021 jam 10 sampai dengan jam 12. Kira-kira begitu.